Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Fattah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua? Berangkat semua? Oh, alhamdulillah. Untuk materi hari ini yaitu hukum kunut subuh dan moderasi beragama. Insya Allah kalian sudah tahulah apa itu kunut subuh atau apa itu moderasi beragama. Tapi Bapak pengen kita lebih mendalami materi ini. Sudah siap? Oke, ini adalah materi kunut subuh dan moderasi beragama. Menganalisis fikih 4 mazhab dan urgensi sikap moderat wasatiyah dalam menyikapi perbedaan agama. Esensi keberagaman fikih Islam: menyadari bahwa perbedaan dalam hukum-hukum cabang furu'iyah merupakan khazanah ilmiah yang dilandasi niat tulus mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada pengertian kunut. Siapa yang sudah tahu kunut itu apa? Belum ada? Oh, oke, Bapak jelaskan. Pengertian kunut. Secara etimologi, kunut berarti taat, tunduk, diam, atau berdiri lama dalam sholat. Secara terminologi fikih, kunut adalah doa khusus yang dibaca di dalam sholat pada saat berdiri tegak setelah rukuk, i'tidal, atau sebelum rukuk. Nah, ini kan di Indonesia, di seluruh dunia itu ada banyak mazhab, tapi yang terkenal ada 4. Maka itu setiap mazhab ada perbedaan, ada pendapat sendiri. Mengapa berbeda? Karena penafsiran hadis yang variatif serta ketetapan dalil nasakh atau penghapusan hukum terkait praktek kunut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dilakukan secara temporer. Paham? Pilar utama moderasi beragama yaitu sikap wasatiyah atau moderat. Wasatiyah ini artinya tengah. Jadi moderasi beragama atau wasatiyah membimbing umat Islam untuk berada di jalan tengah dalam hal perbedaan furu'iyah seperti kunut subuh. Sikap moderat tercermin dengan mengutamakan toleransi atau tasamuh, menolak rasa paling benar sendiri, serta menjunjung tinggi persaudaraan di atas perbedaan mazhab. Jadi sikap wasatiyah ini adalah apa ya? Mencari jalan tengah gitu. Kemudian pandangan dari mazhab Hanafi yaitu tidak mensyariatkan kunut subuh, karena mazhab Hanafi memandang kunut tidak dianjurkan untuk dibaca secara rutin dalam sholat subuh. Yang kedua, hukum mansukh atau dihapus. Berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah membaca kunut saat subuh, namun hukumnya kemudian dihapus atau mansukh oleh hadis berikutnya. Yang ketiga yaitu hanya untuk witir dan nazilah. Menurut Hanafiyah atau kaumnya Imam Hanafi, anjuran kunut secara umum hanya berlaku dalam sholat witir atau saat terjadi bencana besar, yaitu
membaca kunut nazilah. Jadi menurut pandangan Imam Hanafi, kunut hanya untuk witir dan saat terjadi bencana besar. Kemudian pandangan mazhab Maliki. Menurut pandangan mazhab Hanafi, kunut subuh yaitu sunnah atau mustahab. Dalam pandangan mazhab Maliki, melakukan kunut pada saat subuh hukumnya adalah sunnah atau mustahab atau anjuran yang memiliki keutamaan karena sunnah itu. Untuk praktek khusus diutamakan dibaca secara pelan atau sir oleh imam, makmum maupun munfarid. Keutamaannya dilakukan sebelum rukuk di rakaat kedua, meskipun dibolehkan pula setelah bangun dari rukuk. Kemudian pandangan dari mazhab Syafi'i. Dari mazhab Syafi'i hukumnya yaitu sunnah abad. Kunut subuh adalah sunnah abad yang sangat kuat. Jika ditinggalkan secara sengaja maupun lupa, dianjurkan diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Jadi menurut mazhab Syafi'i, jika lupa melakukan kunut di dalam sholat subuh, maka dianjurkan diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, kunut subuh dibaca nyaring. Disunahkan bagi imam untuk mengeraskan suaranya, yaitu jahar. Bacaan doa kunutnya itu tadi dibaca keras pada saat iqtidal rakaat kedua sholat subuh. Terus yang ketiga yaitu mengangkat tangan. Dianjurkan bagi imam dan makmum untuk mengangkat kedua tangan tanpa perlu mengusap wajah setelah selesai berdoa. Jadi menurut mazhab Syafi'i, ketika membaca kunut harus mengangkat tangannya tanpa perlu mengusap wajah setelah selesai berdoa. Yang terakhir yaitu pandangan dari mazhab Hambali. Mazhab Hambali pandangannya yaitu witir fokus utama doa kunut. Tidak disyariatkan secara rutin karena Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan bahwa kunut sholat subuh secara terus-menerus hukumnya tidak disyariatkan atau makruh jika dibiasakan. Menurut Hanabilah yaitu kaum Imam Hambali, kunut hanya disyariatkan pada sholat witir dan kunut anjilah saat kaum muslimin ditimpa musibah besar. Meskipun demikian, mazhab Hambali menekankan pentingnya persatuan umat dengan menganjurkan makmum untuk tetap mengikuti imam yang berkunut. Ini pandangan mazhab Hambali. Kemudian matriks perbandingan empat mazhab. Dari mazhab Hanafi, hukum kunut subuh yaitu bid'ah, tidak disyariatkan. Waktu pelaksanaan juga tidak ada karena bid'ah. Kewajiban sujud sahwi juga tidak ada, bid'ah menurut Imam Hanafi. Menurut mazhab Maliki atau Imam Maliki, hukumnya yaitu sunnah atau mustahab. Pelaksanaannya yaitu sebelum rukuk atau lebih utama setelah rukuk. Kewajiban sujud sahwi tidak ada. Jika sudah melakukan kunut subuh tidak diwajibkan sujud sahwi. Menurut Syafi'i, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, sunnah abad saat dianjurkan setelah rukuk atau saat i'tidal. Kewajiban sujud sahwi sunnah jika kunut ditinggalkan. Jadi kita kan masyarakat Indonesia itu mayoritas terbanyak mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi hukumnya yaitu sunnah abad saat dianjurkan. Jadi kita sholat subuh dengan menggunakan kunut. Tetapi jika kunut itu ditinggalkan, maka wajib untuk diganti dengan sujud sahwi.
Yang terakhir yaitu Imam Hambali atau mazhab Hambali. Hukum sunat subuh tidak disunahkan atau makruh. Waktu pelaksanaannya yaitu hanya untuk nazilah atau witir. Ketika nazilah terjadi bencana, untuk kewajiban sujud sahwi tidak ada. Kebijakan ulama terdahulu, ini zaman dahulu, jika seseorang ingin melakukan kunut di waktu subuh, maka itu adalah perbuatan yang baik atau hasan. Dan jika ia tidak berkunut, itu pun juga baik. Ini apa? Dalil. Implementasi sikap toleransi. Jadi kita harus bertoleransi kepada semua mazhab. Yang pertama yaitu imam yang bijak. Imam sholat memimpin dengan bijak, memperhatikan kondisi dan kecenderungan mazhab jamaah setempat. Yang kedua, makmum yang taat. Jika bermakmum pada imam yang berbeda mazhab, misal imam berkunut, makmum tetap mengikuti kunut demi persatuan. Misalnya kita berpergian terus sholat subuh di luar daerah, di masjid lain. Nah, itu imamnya berkunut. Tapi biasanya kita tidak berkunut, maka kita harus mengikuti imam, maka kita berkunut. Yang ketiga yaitu hindari debat kusir. Menyadari bahwa masalah furu'iyah tidak semestinya merusak ukhuwah Islamiyah yang hukumnya wajib. Yang keempat, saling menghormati. Mengedepankan prinsip-prinsip saling menghormati dalam perbedaan, saling mendukung dalam kesepakatan. Oke, selesai untuk materi kunut subuh dan meditasi. Sekarang sesi diskusi. Ada yang mau bertanya? Gak ada. Udah paham ya? Oke. Sekian dari Bapak. Mungkin banyak ulur salah yang kurang berkenan.